Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelum itu, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di surga atas kemurahan, penyertaan, perlindungan kepada kami semua Tuhan. Hingga saat ini kami dapat datang kepadamu, bersekutu kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami datang kepadamu Tuhan. Teguhkan kami satu Yesus. Dalam penderitaanmu kau menengadah dan berdoa agar kami bersatu seperti Bapa dan Engkau satu. Maka dunia pun tahu akan keagungan kasih-Mu. Dan betapa besarnya anugerah dan kebaikan-Mu Engkau Tuhan. Engkau Tuhan kekal dan maha kuasa, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kami berpaling, rendahkan hati, jadikanlah kami seperti-Mu. Kami hadir menghadap tahta-Mu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus Kau Raja, teguhkan kami satu. Maka dunia pun tahu akan keajaiban kasih-Mu Bapa. Maka dunia pun tahu akan keagungan kasih-Mu Yesus. Dan betapa besarnya anugerah dan kebaikan-Mu Engkau Tuhan. Engkau Tuhan kekal dan maha kuasa, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kami berpaling, rendahkan hati, jadikanlah kami seperti-Mu. Katakan, kami hadir menghadap tahta-Mu,
kasih-Mu. Yesus Kau Raja, teguhkan kami satu. Yesus Kau Raja, Yesus Kau Raja, teguhkan kami satu. Yesus Kau Raja, Yesus Kau Raja, teguhkan kami satu. Satu. Yesus Tuhan, teguhkan kami satu. Engkau Allah yang hidup Tuhan. Mari sembah Tuhan, kita tinggikan namanya. Haleluya. Allah yang hidup, kami hadir Tuhan menghadap tahta-Mu Bapa. Oh, oh, oh. Oh. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami adalah anak-Mu Yesus. Ku dipilih, diselamatkan, ku adalah anak-Mu. Kau selalu di pihakku, ku adalah anak-Mu. Ku dipilih, diselamatkan, ku adalah anak-Mu. Kau selalu di pihakku, ku adalah anak-Mu. Ku dipilih, diselamatkan, ku adalah anak-Mu. Kau selalu di pihakku, ku adalah anak-Mu. Ku dipilih, diselamatkan, ku adalah anak-Mu. Kau selalu di pihakku, ku adalah anak-Mu. Ku adalah anak-Mu, ku adalah anak-Mu. Yang Dia bebaskan, sungguh telah bebas. Akulah anak Sang Raja, ku diberi tempat dalam rumahnya. Akulah anak Sang Raja, yang Dia bebaskan, sungguh telah bebas. Akulah anak Sang Raja. Amin. Ku diberi tempat dalam rumahnya. Akulah anak Sang Raja.
adalah anak-Mu Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami menjadi anak-Mu Bapa. Sebab itu kami mau bersorak-sorai Tuhan, meninggikan nama-Mu yang ajaib Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Kita mau berlari, bersukacita untuk Tuhan. Haleluya. Sebab masa lalu kita sudah dibasuh oleh darah-Nya. Masa laluku telah dibasuh darah-Mu. Semua gagalku telah ditebus oleh mengenal-Mu. Mengenal-Mu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalam-Mu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari-Mu. Haleluya. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Masa laluku, masa laluku telah dibasuh darah-Mu. Semua gagalku telah ditebus oleh. Katakan mengenal-Mu. Mengenal-Mu itu lebih dari segalanya. Yes. Tinggal dalam-Mu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan. Katakan ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari-Mu. Sorak-sorai untuk nama Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita, persiapkan segenap kehidupan kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Pengorbanan-Mu sempurna Tuhan. Kami mau hidup oleh anugerah-Mu Yesus. Oleh anugerah-Mu yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu.
bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Amin. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Sekali lagi kita katakan kasih-Mu, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, bersorak-sorai memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan Yesus untuk mempunyai telinga seorang murid Tuhan, yang mau mendengar akan firman-Mu Tuhan dan melakukannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan berbicara kepada kita semuanya tentang dua hal yang sepertinya bertentangan. Kedaulatan Tuhan dan tanggung jawab manusia. Saya akan mulai dengan untuk bagaimana menggambarkan ini ya. Pernah nggak saudara melihat wayang kulit ya, atau panggung boneka? Nah, kita ingat ya, wayang kulit, panggung boneka itu dijalankan oleh seseorang. Kalau wayang kulit namanya dalang.
Kalau panggung boneka, boneka itu dijalankan oleh orang yang memerankan itu. Dan ingat ya, wayang kulit itu tidak bisa bicara. Boneka itu tidak bisa bicara. Dalang itu pula yang menjalankannya, yang berbicara. Nah, orang Kristen banyak menganggap bahwa hidup di dunia ini sama seperti itu. Fatalistik. Kita menjalani hidup yang ditentukan oleh nasib namanya. Ini menjadi masalah. Kalau hidup saudara enak, kalau hidup saudara nyaman, kita tidak terlalu masalah itu. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi banyak orang adalah ketika kesusahan datang, ketika musibah datang, ketika persoalan kesulitan, apalagi ketidakadilan yang kita alami, merasa hidup tidak adil, kita lalu menghubungkannya dengan kedaulatan Tuhan tadi itu. Allah yang mengatur, Tuhan yang mengatur semuanya, Allah berdaulat penuh, dan kita ini seperti wayang di tangan Tuhan, dan kita menyimpulkan Tuhan itu nggak adil dengan hidup saya. Nah, kalau kita bicara tentang tentang kedaulatan Tuhan dan tanggung jawab manusia, kita lihat yang pertama ya, kedaulatan Tuhan. Nah, kalau bicara kedaulatan Tuhan, ini adalah prinsip yang paling penting, yang paling hangat diperdebatkan oleh banyak orang. Kenapa? Karena sederhana kedaulatan Tuhan, apa itu? Tuhan itu berdaulat penuh. Tuhan itu punya otoritas. Tuhan itu penguasa absolut, penguasa yang tertinggi, tidak terbatas atas segalanya. Dan kedaulatan Tuhan itu konsekuensi alami ya. Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha adil, Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha hadir. Kemahaan Tuhan ini yang membuat Allah itu berdaulat. Nah, sejauh mana sih kalau kita tanya kedaulatan Tuhan? Seberapa besar kendali kedaulatan Tuhan? Nah, yang pertama mari kita buka Alkitab kita baca sama-sama ya. Bicara kedaulatan Tuhan. Mazmur 135 ayatnya yang ke-6. Mazmur 135 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Saya ulangi lagi, kita baca lagi. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit, itu berarti di surga, di langit juga, di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Satu ayat lagi kita baca. Ayub pasal 42 ayat yang kedua, ini pengakuan Ayub. 2, 3. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Wow. Kalau kita sedikit memahami ini sepertinya seperti ini. Bayangkan. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan melakukan semua yang dikehendakinya. Berarti Allah itu berdaulat untuk melakukan rencananya. Nah, dihubungkan dengan kitab Ayub tadi itu ya, memang ada banyak ayat banyak dalam Alkitab tentang kedaulatan Tuhan. Tapi dari 2 ayat yang kita baca ini baru saja, itu menyimpulkan bahwa ketika Allah punya kehendak, dia pasti laksanakan. Ketika Allah punya rencana, tidak ada seorang pun yang sanggup mengubahnya. Karena Allah berotoritas secara penuh. Tuhan mampu melakukan apa yang dia inginkan. Dia bisa melakukan segalanya. Persis seperti yang dia rencanakan. Tuhan mampu melakukan apapun yang diinginkan. Dia mampu melakukan segala sesuatu. Persis. Karena dia berotoritas dan tidak ada seorang pun yang bisa mengubahnya. Tuhan mengarahkan sejarah hidup manusia
dalam alam semesta ini. Di sepanjang jalan kehidupan kita, segala sesuatu di dunia ini berjalan sesuai dengan rencananya. Wow. Sekarang kita baca satu ayat lagi, bicara kedaulatan Tuhan, bicara keselamatan kita. Efesus 1 ayat yang 4 dan ayat yang kelima. Bicara kedaulatan Tuhan tentang keselamatan, bagaimana kita bisa diselamatkan. Efesus 1 ayat 4 dan 5. Sebab di dalam Dia, siapa itu? Sedang dalam Kristus, Allah Bapa telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Nah, kedaulatan Allah itu mencolok dalam masalah pemilihan. Coba kalau kita sedikit membayangkan ya, Allah memilih orang-orang yang akan Dia selamatkan. Bahkan yang kita baca tadi itu ya, coba kita ulangi lagi. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita, lihat di sini, sebelum dunia dijadikan. Berarti Allah berdaulat penuh untuk memilih orang-orang yang akan Dia selamatkan. Bahkan pilihan itu sebelum dunia dijadikan. Dalam Alkitab Perjanjian Baru, Tuhan Yesus, surat-surat Rasul Paulus, dan surat-surat yang lain umum itu bicara soal sama pemilihan. Allah memilih orang-orang yang akan diselamatkan, dan itu melibatkan kedaulatan Tuhan. Di dalam kasih, dalam kebaikannya, Dia telah memilih. Ini bagian yang pertama. Allah berdaulat atas alam semesta, bahkan juga dalam jalan kehidupan kita. Sekarang kita bicara soal kemungkinan. Banyak orang seringkali berandai, seandainya kalau begini, seandainya kalau begitu, itu bicara kemungkinan, probabilitas. Kira-kira kalau bicara kemungkinan, probabilitas, apakah Allah menentukan? Ayo kita baca satu ayat lagi ya, tentang kedaulatan Tuhan. Amsal 16 ayat 33. 2-3. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Ulangi. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Kalau saudara memperhatikan undi, nah ini gambar undi ya. Kalau saudara memperhatikan gambar undi, lihat ada kumpulan batu-batu hitam ini, ya. Saudara lihat kumpulan batu-batu hitam ini, dan yang sebelah ada kotak yang biasa dilakukan. Nah, undi itu 70 kali dalam kitab Perjanjian Lama dan 7 kali dalam Perjanjian Baru. Macam-macam ya cara mengundi. Bisa pakai stick, ya, tongkat atau benda panjang, ya. Atau bisa batu pipih, atau seperti batu yang di sebelah, yang sudah lihat, batu hitam yang dengan tulisan-tulisan itu. Biasanya kalau ingin menentukan sesuatu, undi dibuang. Siapa yang melakukan? Dari orang rohani sampai orang kafir, dari orang umat Tuhan sampai orang tidak percaya. Dan apa yang dibaca dari undi itu menentukan. Misalnya siapa mau berangkat perang. Nah misalnya sebentar lagi kita lihat. Nah kalau ditanya, itu kan orang dunia. Saya bilang sekarang imam besar pun punya batu namanya Urim dan Tumim. Urim itu yang putih, Tumim itu yang hitam. Ini batu yang ditaruh oleh imam dalam tubuhnya ketika dia melayani, untuk menentukan kehendak Tuhan. Kalau hitam, kalau putih, kalau ini seperti apa. Nah seperti itu. Nah, bicara kedaulatan Tuhan, ini juga pada hari-hari pendamaian. Undi itu dilakukan pada hal sakral. Ya, buang undi untuk 2 ekor kambing jantan, yang satu ternyata muncul jadi korban, yang satu jadi Azazel. Kalau saudara sedikit ingat, itu pernah saya bahas dalam Bible Class dalam kitab Imamat. Satu lagi, banyak lagi contoh-contoh ya. Misalnya, siapa yang bertugas melayani, jadwal pelayanan, ini bertugas apa? Bahkan itu dipakai undi dalam dunia pelayanan.
Undi ketika menentukan pembagian 12 tanah suku Israel. Siapa dapat tanah ini, di mana tempatnya, itu dilakukan dengan buang undi. Wow. Suatu ketika orang Israel ketika sudah masuk tanah perjanjian dan ada seorang yang bernama Akan, dia mencuri dan tidak ketahuan, undi pun dilakukan. Dan dosa akan ketahuan melalui undi. Cerita tentang kisah Saul, Yonatan, dan Israel ketika mencari siapa yang bersalah, mereka lakukan lewat undi. Dan Yonatan ketahuan ketika dia bersalah. Masih ingat ketika Yunus, cerita Yunus? Yunus pun sama. Ketika dia lari dari Tuhan, orang kafir cari siapa yang bikin masalah di lautan ini. Siapa yang berdosa sehingga terjadi bencana besar seperti ini. Dan kena undi siapa? Yunus. Sampai dunia perjanjian baru, orang kafir pun juga melakukan ketika Yesus disalib dan siapa undi itu menentukan jubah Yesus. Siapa yang memiliki? Ayo kita baca lagi. Amsal 16 ayat 30 dia. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Nah, kalau kita bicara soal kedaulatan Tuhan, coba pikirkan seperti ini. Tidak ada yang namanya kecelakaan. Tidak ada yang namanya sesuatu yang mengejutkan Tuhan. Kalau kita, kok bisa begitu ya? Loh, kok bisa begitu cerita kejadiannya? Banyak orang berpikir bahwa, wow, kebetulan saya jadi juara. Saya mau bilang sama saudara, Alkitab ini. Kedaulatan Tuhan pun sampai masalah orang bilang kecelakaan, kebetulan, tidak ada yang namanya kebetulan dan kecelakaan yang mengejutkan Tuhan. Semuanya itu kedaulatan Tuhan. Saya kasih ilustrasi. So ketika hari Rabu, ya, di negara Amerika Serikat, negara bagian di tempat namanya Nebraska. Tiap hari Rabu gereja itu, jemaat itu, mereka punya namanya tim paduan suara ya. Gereja namanya Gereja Baptis Westside. Tiap Rabu mereka punya jadwal untuk kita mau latihan paduan suara untuk hari Minggu menyanyi untuk Tuhan. Nah, janjiannya tiap Rabu itu 7:30 malam mereka mesti latihan. Hari itu 1 Maret tahun 1950, 18 anggota paduan suara semuanya terlambat. Yang main piano namanya Marilyn, ya. Marilyn ini main yang piano. Nah, habis makan malam dia ketiduran. Yang main piano ketiduran. Nah, masalahnya mamanya juga anggota paduan suara. Nah, ketika mamanya terlambat karena Marilyn ketiduran, otomatis keduanya terlambat. Ada seorang gadis SMA. Dia hari itu PR-nya susah sekali. Dia kerjakan sampai dilihat, aduh aku terlambat, ini PR belum selesai. Harus selesai dulu sebelum berangkat latihan. Terlambat. Ada suami istri. Nah, dia nggak terlambat sebetulnya ya. Waktu berangkat, bawa naik mobil dan ayo kita berangkat. Lalu mobil di starter. Mobilnya mogok. Nah, seharusnya suami istri itu menjemput suami istri yang satu lagi. Dan mereka berarti suami istri dan suami istri satu lagi. Mereka terlambat 4 orang. Pendek kata, semua anggota 18 orang paduan suara terlambat. Bahkan pendeta dan istrinya pun terlambat. Masing-masing punya alasan yang baik, tepat, dan tidak macam-macam ya. Bukan malas. Berbeda. Dan akhirnya pas 7:30 di gereja itu punya loteng. Dan ketika sudah mulai 7:30 mulai mereka latihan, tidak ada yang datang di loteng.
Dan persis sesudah itu, di bawah loteng itu adalah tempat pemanas gereja yang dengan pakai gas meledak, bocor. Siapa yang mengatur? Allah berdaulat. Allah bekerja dengan cara yang misterius. Dia berdaulat, dia pegang kendali. Oke, itu hal yang baik. Sekarang masalah pandemi. Banyak orang Kristen meninggal. Orang yang kita kasihi, orang yang dekat dengan kita. Termasuk pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang sekenal ini, hamba Tuhan ini, hamba Tuhan ini. Wow. Bahkan ada beberapa teman juga ya, hamba Tuhan bukan karena COVID. Di tengah pelayanan mereka kena serangan jantung. Baru saja saya punya sahabat, teman satu angkatan meninggal. Pagi siaran radio, minggunya masih khotbah, ini habis itu siaran radio besoknya dan dipanggil Tuhan karena serangan jantung. Apakah Tuhan kaget? No. Kita baru saja mendengar tentang Sriwijaya Air. Ada satu hal yang kita dengar itu, misalnya co-pilot. Dia punya tujuan baik. Dia mau supaya dia pindah jadwal supaya minggu dia bisa ibadah. Tapi kenapa dia meninggal? Wabah, bencana, masalah, sakit, sampai kematian. Dengar baik-baik, Allah tetap berdaulat. Amin. Hal yang buruk, hal yang baik, kedaulatan Tuhan tidak tergoncangkan. Rencana Allah yang kekal dalam sejarah manusia, dalam hidup kita, atas orang percaya, bahkan sampai akhir dunia ini, dia itu sudah tulis. Kalau sudah suka baca kitab Wahyu saja, apa yang terjadi di masa akhir dunia, dia sudah tulis. Allah, kalau Allah berdaulat berarti Allah nggak pernah salah. Berarti Allah nggak mungkin salah. Salah orang, salah kejadian. Kalau Allah berdaulat berarti dia pegang janjinya. Kedaulatan Tuhan itu luar biasa. Berarti tidak, kalau ingat ya, dalam segala kemungkinan hidup kita, sama sekali tidak ada peluang sedikit pun, celah sedikit pun, probabilitas, bahkan statistik, semuanya berada dalam tangan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Nah, pertanyaan banyak orang, kalau Allah tahu, kalau Allah berdaulat, kenapa terjadi? Kalau Allah berkuasa, kenapa ada musibah? Kalau Allah berdaulat, kenapa orang Kristen mati? Karena COVID. Kita tidak bisa memahami kedaulatan Tuhan secara lengkap. Tapi ada satu hal bagian. Apa itu? Selain kedaulatan Tuhan, namanya tanggung jawab manusia. Kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab untuk memutuskan apa yang kita lakukan. Itu namanya free will. Kehendak bebas yang bertanggung jawab. Harus disadari kedaulatan Tuhan yang pertama dan yang kedua tanggung jawab manusia itu adalah bukan lawan. Ingat ya, bukan lawan. Salah. Ini adalah teman. Gini. Kenapa saya katakan dari waktu pendahuluan ya? Coba pikirkan seperti ini. Ketika orang menekankan kedaulatan Tuhan, maka saudara akan jadi orang Calvin. Ya, ini yang dipahami dalam sekolah Alkitab ya. Ini jurusannya alirannya Calvin. Paham bahwa Allah berdaulat. Tapi kalau saudara lebih menekankan namanya tanggung jawab manusia, free will, kebebasan manusia untuk memilih, maka saudara akan jadi orang Arminian. Tapi ingat, Allah tidak mengajarkan yang betul ini yang salah.
Kalau kita memilih, berarti kita jadi Arminian atau jadi Calvin. Tapi kalau dalam probabilitas yang kita pahami seperti ini, ingat Allah berdaulat. Tapi yang kita pahami sekarang adalah dalam rasionalitas Allah yang lebih tinggi dari manusia. Ingat, rasio kita, pemikiran kita itu terbatas. Tapi dalam rasionalitas Allah yang maha tinggi, Allah memilih keduanya. Dan ini misteri. Misteri itu dipaksakan dalam kehidupan kita. Ingat ya, misteri itu berarti sesuatu yang masih rahasia tertutup sehingga manusia tidak bisa mengetahuinya. Dan misteri itu dipaksakan dalam kehidupan kita. Kita tidak menciptakan misteri itu, tapi Allah memberikan kepada kita. Apa? Dari sini kita bisa paham. Di satu sisi Allah berdaulat, tapi manusia punya tanggung jawab. Tanggung jawab ketika memilih jalan hidupnya, memilih kebebasan. Namanya free will itu. Ingat ya, pilihan yang kita ambil itu pilihan kita. Dan manusia tidak boleh menyalahkan Allah atas pilihannya. Ingat, karena kebiasaan manusia apa? Menyalahkan Allah. Ingat ya, wah ini sudah jalan Allah. Bercerai, ini namanya sudah jalan Tuhan. Salah. Ketika kita berdosa, ini nasib saya. Ketika kita susah, kita mulai menyalahkan, ya ini nasib dari saya, dari Tuhan. Yuk, saudara dan saya tidak bisa menyalahkan Tuhan. Dari awal penciptaan, kita lihat ya, ketika Adam dan Hawa berdosa, kita lihat satu klip ini ya, kita lihat klipnya. Adam dan Hawa tergoda untuk memetik buah pengetahuan baik dan jahat. Dimakan. Dan Adam di sebelahnya. Lalu Hawa berikan kepada Adam. Tapi cerita ini lain. Adam berkata, aku punya Doritos. Aku gak mau. Saudara, cerita di Alkitab bukan seperti ini. Tapi ini cuma contoh saja. Ada poin bagus dari klip ini. Adam dan Hawa punya pilihan masing-masing. Poin saya sederhana. Adam dan Hawa tidak harus jatuh makan buah pengetahuan baik dan jahat. Memang masih ada Doritos, tapi ingat di Alkitab tidak ada cerita Doritos ya. Masih ada buah yang lain. Manusia itu diciptakan dengan namanya free will, kehendak bebas. Tapi kehendak bebas manusia itu terbatas. Ingat ya. Ini poin yang kedua hari ini. Tanggung jawab dalam kehendak bebas manusia. Tanggung jawab manusia. Apa itu? Ketika mengambil keputusan hidupnya, kehendak bebasnya. Hati-hati ya, kalau kita cenderung, poin yang pertama tadi, kalau kita cenderung menekankan tentang kedaulatan Tuhan, kita mengabaikan namanya tanggung jawab manusia. Atau kita menekankan tanggung jawab manusia, kehendak bebasnya, dan kita melupakan kedaulatan Tuhan. Ingat, dua hal ini misteri yang disebutkan dalam Alkitab. Tak kasih contoh ya, kita lihat beberapa contoh. Nah, bicara kedaulatan Tuhan tentang tanggung jawab manusia itu seperti koin, dua sisi mata uang. Tadi itu bicara kedaulatan Tuhan apa? Allah memilih manusia kita yang akan diselamatkan sebelum dunia didirikan. Tapi jangan lupa Alkitab juga mengajari bahwa sisi kita apa? Tanggung jawab kita. Kita harus percaya, datang kepada Yesus, beriman kepada Tuhan. Next, Allah melahirkan kita kembali jadi anak Allah. Itu Allah yang melahirkan. Kapan kamu dilahirkan baru? Nah, lahir baru itu perbuatan Allah, kedaulatan Tuhan, Roh Kudus yang mengerjakan, regeneration, lahir baru. Tapi tanggung jawab manusia, sisi yang berbeda manusia adalah perpalingan. Kalau kita di conversion, itu kita bilang pertobatan. Mesti datang dan bertobat dan berpaling kepada Kristus. Ini contoh. Kisah Rasul pasal 2 ayat 22 sampai 23a. Ini khotbahnya Petrus. Hai orang-orang Israel, ketika dia berkhotbah di Pentakosta ya. Dengarlah perkataan ini, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Seorang yang telah, lihat Yesus di sini, ditentukan Allah, kedaulatan Tuhan. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencana Allah.
rencananya. Allah berdaulat mengorbankan Yesus untuk keselamatan. Tapi tanggung jawab manusia, ayat 23b, yang telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Satu sisi kedaulatan Tuhan, satu sisi tanggung jawab manusia. Ayo, ini khotbah Petrus kepada para pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Pasal 4 ayat 27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Ini tanggung jawab manusia. Ayat 27, ayat 28. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau Allah Bapa tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Di satu sisi kedaulatan Allah, di satu sisi tanggung jawab manusia. Sekarang kita bicara kedaulatan Allah. Lukas pasal 22, Yesus berkata apa? Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Allah berdaulat untuk menyerahkan Yesus menjadi korban. Tapi tanggung jawab manusia di mana? Ayat B-nya. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Siapa? Yudas. Keputusannya sendiri. Di satu sisi ada kedaulatan Allah, di satu sisi ada namanya tanggung jawab manusia. Ingat ya, manusia punya namanya free will, kehendak bebas. Tapi kehendak bebas itu terbatas. Harus pilih. Misalnya begini, Yesus pernah berkata, kamu tidak bisa mengikut Allah dan mengikut Mamon, mengabdi kepada, saya nggak mau milih Mamon, saya mau milih Allah. Tapi kelakuan kita ternyata kita ikut Mamon. Atau saya nggak mau pilih dua-duanya. Saudara, kalaupun saudara tidak memilih, berarti saudara tidak pilih Yesus. Saudara harus bisa memilih. Banyak orang ateis berkata, aku tidak percaya Allah, aku juga nggak percaya setan. Kalau berkata begitu berarti nggak percaya Allah, nggak percaya Yesus. Engkau manusia, kita semuanya punya kehendak bebas tapi terbatas. Mau berbuat baik atau berbuat jahat, mau percaya Yesus, mau nggak percaya Yesus. Kita diciptakan bukan seperti binatang, nggak bisa pilih. Ternak bodoh di ladang. Kita bukan robot yang diprogram. Allah berikan kita free will. Ayo kita baca Galatia 6 ayat yang ke-7 ayat terakhir. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Ingat, faktanya. Allah, Alkitab mengatakan manusia bertanggung jawab penuh dengan apa yang kita lakukan. Apa yang kita tabur itu kita tuai. Meskipun di satu sisi misteri, Allah berkehendak. Dan itu pasti terjadi. Alkitab mengatakan kita ini berhutang pada rahmat Tuhan Yesus. Karena kemurahannya, karena kasihnya, karena belas kasihannya, kita jadi seperti apa adanya. 1 Korintus 15 ayat 10. Tapi itu bukan berarti kita lolos. Kita bisa melakukan apa saja yang kita mau. Setiap pilihan yang kita buat, setiap kata-kata yang kita ucapkan, setiap hal-hal yang kita lakukan punya implikasi kekal, surga atau neraka. Bagaimana kedaulatan Allah dan kehendak bebas manusia yang terbatas bertanggung jawab bisa terjadi bersama-sama? Ini misteri. Kita nggak bisa paham itu. Tapi Allah mengatakan, Alkitab mengatakan, nanti di sorga Tuhan bukakan semuanya buat kita. Karena dia bicara langsung sama kita. Pilihan yang kita ambil sekarang, perbuatan yang kita lakukan sekarang berimbas pada kekekalan. Saya mau tutup dengan suatu cerita. Ada seorang pria gelandangan, ya, biasa diejek sama orang. Ini di Amerika Serikat ya. Kalau saudara sedikit memahami pria gelandangan seperti ini, ya
dia berbaring di mana saja. Nah, suatu ketika ada seorang wanita menawari dia makan. Nah, pada waktu makan malam, makan pagi ya, wanita itu membangunkan gelandangan itu. Dan gelandangan itu berkata, "Leave me alone, biarkan saya sendiri, jangan ganggu saya." Yang mengherankan, wanita itu tersenyum dan terus, "Pak, kamu tidak lapar?" Dijawab sinis, "Enggak." "Ayo dong makan." Gelandangan itu masih ngomong lagi, "Saya baru makan, baru saja makan, baru makan sarapan sama presiden, pergi." Wanita ini senyumnya makin lebar. Pria yang tidur di kursi dibangunkan. Wah, pria gelandangan itu tambah marah. Kebetulan polisi lewat waktu itu. "Any problem, ma'am? Ada masalah, Bu?" Polisi itu tanya. "Oh, nggak masalah, Pak Polisi. Saya cuma kepingin mengajak pria ini supaya dia makan. Tolong Pak, bangunkan sama-sama." Polisinya garuk-garuk kepala. Lihat kan, wanita ini cantik, wangi, penampilan orang kaya. Kenapa dia memaksa para gelandangan yang bau kotor? Kenapa care? Polisinya berkata, "Ma'am, Bu, ini namanya Jack, old Jack, Jack tua. Dia sudah bertahun-tahun tinggal di sini. Apa yang Ibu inginkan?" Wanita itu berkata, "Pak, lihat ada kafe di ujung jalan di situ." "Wah, kafe mahal itu, Bu." "Ya, saya kepingin ajak Bapak ini ke tempat kafe itu." Jack langsung bangun. "Kamu gila ngajak saya ke sana?" "Ya." Dan polisinya berkata, "Jack, ini bagus buat kamu, Jack." Akhirnya Jack dipaksa pergi ke kafe ujung jalan di situ. Dan waktu itu sudah hampir lewat sarapan pagi, kita bilang brunch ya, antara makan pagi dan makan siang. Dan mereka tahu diri lah, ambil tempat duduk di paling ujung, di belakang di situ, di sudut. Baru saja duduk 2-3 menit, manajernya keluar. Karena baunya semerbak wanita dan bau busuk dari gelandangan itu, dia komplain. "Bu, ini merusak. Ini merusak bisnis saya, Bu." Polisinya berkata, "Bukan salah saya." Ngomong sama wanita ini. Gelandangannya berkata, "Kan sudah saya bilang tadi tuh, saya nggak mau. Dipaksa terus." Wanita itu tersenyum, dia berdiri. "Pak, Bapak kenal enggak perusahaan AD & Associate?" "Oh, perusahaan yang di ujung sana loh, Pak." Manajernya berkata, "Tahu dong, itu langganan tetap saya. Itu ruangan VIP di sana itu setiap minggu dipakai." Lalu ibu ini berkata, "Kalau gitu Bapak dapat uang banyak dong dari AD & Associate itu." "Iya dong." "Nah, kenalkan, nama saya," wanita itu katakan, "Penelope Eddy. Saya pemilik. Saya CEO. Saya presiden." Manajernya langsung, oh, malu dia. Wanita itu tersenyum, polisinya menahan tawa. Mungkin berkata, "Rasain loh. Pak Pol, ayo kita duduk. Kita makan." "Bu, saya tugas, Bu." "Ayolah Pak, sebentar Pak. Pak, pesan kopi, pesan sarapan." Manajernya sikap langsung. "Siap Bu, saya siap." Karena tahu ini pelanggan. Sambil nunggu kopi datang, wanita itu ngomong sama polisi, "Bapak tahu kenapa saya ajak si old Jack ini? Kenapa saya ajak Jack tua gelandangan ini?" "Nggak tahu." Jack itu lihat, dan wanita itu berkata, "Jack, lihat saya baik-baik. Jack, lihat saya baik-baik. Masih ingat saya?" Old Jack berkata, "Oh, sedikit sih saya ingat. Mungkin familiar, tapi saya lupa di mana." Wanita berkata, "Jack, memang sudah cukup lama. Dulu waktu saya muda, saya baru lulus kuliah, saya miskin.
Saya pergi ke kota ini, Jack. Dan ketika saya datang, saya cari pekerjaan, saya cari kos, sampai uang saya habis. Saya terusir dari kos-kosan, tidak punya uang sepeser pun. Saya 2-3 hari belum makan. Jack, saya pergi ke kafe ini. Dan saya duduk di kafe ini. Ingat, Jack, waktu itu bulan Februari. Saya kedinginan, saya lapar, berhari-hari belum makan. Kamu datang melayani saya. Dan saya bilang sama kamu, Pak, saya nggak punya duit. Saya lapar. Lalu Jack gelandang itu berkata, saya ingat kamu, saya ingat. Waktu itu saya jadi pelayan. Ya. Kamu kan bilang kan, minta makan, nanti tebus dengan kerja. Saya bilang nggak boleh. Ya, saya ingat. Nah, waktu itu Jack, kata wanita itu, kamu langsung pergi, bikinkan saya burger. Sandwich burger. Wow, dagingnya banyak, itu paling besar yang saya pernah lihat. Wah, enak sekali. Kamu kasih saya secangkir kopi lagi. Lalu kamu saya antar ke tempat ini. Saya menikmati, Jack, setelah beberapa hari belum makan. Tahu nggak, Jack? Itu pagi, sorenya saya dapat kerjaan, Jack. Tapi saya juga bingung waktu makan. Jangan-jangan kamu nanti dikomplain sama bosmu. Tapi saya lihat kamu datang ke kasir dan kamu keluarkan dompet dan kamu bayar. Kamu bayar, Jack, makanan saya. Jack, saya cari kamu dan saya baru tahu kamu ada di sini. Jack, saya memulai semuanya dan Tuhan memberkati saya luar biasa, berlimpah sampai punya perusahaan sebesar ini. Nanti saya sudah makan. Dia keluarkan kartu nama, dia tulis nama. Kamu datang, ketemu Tuan Lyons, direktur personalia saya. Kamu nanti minta pekerjaan sama dia, ini tanda tangan saya. Nanti kamu dikasih uang, dikasih baju, suruh suruh cari tempat. Jack lalu menangis berlinang. Gimana aku bisa balas, Miss Penelope? Jangan terima kasih sama aku, terima kasih sama Tuhan Yesus yang sudah mempertemukan kamu dengan saya. Apa yang kita tabur, itu kita tuai. Karena pilihan kita, kehendak bebas kita, itu tanggung jawab kita. Di satu sisi Tuhan berdaulat mengatur kehidupan kita. Dia lihat semua, dia dengar semuanya, dia tahu semua yang kita lakukan. Kalau kita menabur perbuatan baik, kita akan menuai. Ingat, ketika kita menabur yang buruk, kita akan menuai yang buruk lagi. Jangan lupa bahwa Tuhan itu luar biasa. Dia berdaulat, tapi dia juga menuntut tanggung jawab kita. Mari kita berdoa. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu dan kemurahan-Mu yang sungguh ajaib dan luar biasa. Ajarkan kami bisa melihat dan tidak menyalahkan Engkau dalam segala kondisi. Ajarkan kami bisa melihat bahwa Engkau berdaulat dan Engkau berdaulat dalam hal susah, dalam hal senang, hal diberkati, hal kekurangan, dalam musibah, dalam kesehatan. Tapi kami juga bisa melihat bahwa Engkau menuntut tanggung jawab kami. Kami harus jadi orang yang bertanggung jawab di hadapan-Mu. Terima kasih untuk hari ini firman-Mu yang luar biasa buat kami. Engkau berkati seluruh pendengar, seluruh jemaat-Mu yang boleh mendengarkan. Berdoa terima kasih karena vaksin sudah mulai berjalan. Engkau terus memulihkan bangsa dan negara kami. Berkati Presiden kami Jokowi, berkati jajarannya, berkati kesehatan kami, berkat-Mu boleh melimpah dalam kehidupan kami. Sebentar kalau kami akan memberikan persembahan untuk Tuhan, kiranya boleh dipakai untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Kami akan datang ke hadapan Tuhan dengan tidak tangan hampa. Dan terima kasih Tuhan, di akhir ibadah ini kami mau meminta berkat kepada-Mu. Mari kita buka tangan kita terima berkat dari Tuhan kita Yesus sendiri. Diberkatilah kaum pria,
Diberkatilah kaum wanita, diberkatilah suami istri, diberkatilah anak-anak pemuda-pemudi, diberkatilah rumah tangga kita dengan damai sejahtera melimpah. Diberkatilah segala usaha pekerjaan toko karya dan proyek kita. Diberkati anak cucu menantu kita. Diberkati studi masa depan anak kita. Diberkatilah hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kiranya berkat dari Bapa Putra Kudus, memberkati saudara dan saya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kalau saudara ingin memberikan persembahan, berikan kepada rekening BCA kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.